Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini, dan masih di video yang sama di sore hari tadi, dan kita akan membagikan informasi kepada teman-teman semua kalau pembangunan sirkuit Mandalika yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini yang nyaris rampung, dan mengenai biaya yang dibutuhkan untuk membangun sirkuit ini sudah mencapai 1,1 triliun rupiah. Ya, kita tahu biaya tersebut untuk pekerjaan dasar sirkuit dan pembangunan sirkuit sendiri. Ya, mungkin buat teman-teman yang selalu nyimak dari awal dulu, jadi pastinya tahu ada dua pekerjaan utama. Pertama, groundwork, dan kedua, sirkuitnya itu sendiri. Dan untuk pekerjaan dasar sirkuit Mandalika, ini kita menemukan ada bahaya likuifaksi, yaitu pencairan tanah atau fenomena yang terjadi ketika tanah kehilangan kekuatan. Jadi kurang lebihnya pada bulan Juli 2020 lalu masih kita melihat alat bor yang melakukan pengeboran dan pengecoran di bagian trackland. Nah, itulah sebuah cara untuk menghindari terjadinya bahaya likuifaksi tersebut, dan kita juga tidak mau kalau potensi ini terjadi risiko yang tidak dimitigasi. Kemudian ITDC memutuskan melakukan penguatan, dan kalau dihitung mungkin sekitar 100 sampai 120 miliar rupiah untuk groundwork dan sekitar 900 miliar rupiah untuk sirkuit, sehingga total 1,1 triliun rupiah untuk menyelesaikan sirkuit ini. Dan biaya tersebut ya, itu di luar dari biaya tribun atau pit building atau pedok, tapi itu juga masih di luar kesemuanya. Dan mudah-mudahan dengan konsep modular untuk pit building ini juga bisa menekan biaya, dan konsep knockdown untuk tribun juga bisa menekan biaya, sehingga pembangunan bisa lebih efisien secara biaya dan bisa menghasilkan pendapatan yang lebih maksimal. Dan adapun juga dari beberapa pembiayaan untuk pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika ini ya, merupakan keroyokan dari beberapa bank BUMN yang ikut membiayai sirkuit Mandalika. Ya, terutama bank-bank plat merah alias BUMN secara keroyokan membiayai pengembangan kawasan ekonomi khusus KK Mandalika, termasuk membiayai pembangunan jalan kawasan khusus yang merupakan street circuit, dan untuk penyelenggaraan nanti di event balap motor baik itu SBK maupun MotoGP. Adapun bank-bank yang dimaksud itu yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN mengucurkan kredit sindikasi berupa kredit investasi pembangunan JKK atau Street Circuit dengan limit sebesar 400 miliar rupiah. Kemudian kredit modal kerja untuk persiapan penyelenggaraan WSBK dan MotoGP dengan limit mencapai 150 miliar rupiah, serta fasilitas non-cash loan atau SBLC dengan limit hingga 14,6 juta euro atau sekitar 247 miliar rupiah, sehingga totalnya sekitar 797 miliar rupiah. Lalu kesepakatan pembiayaan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama perjanjian fasilitas kredit sindikasi untuk KK Mandalika oleh Direktur Utama ITDC atau Indonesia Tourism Development Corporation Abdul Barahim Mansur dan perwakilan dari masing-masing bank pemberi kredit. Dan acara itu juga disaksikan oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan
pendukung Kementerian BUMN, Hendra Gunawan, langsung di gedung Kementerian BUMN di Jakarta pada Jumat kemarin 3 September 2021. Hendra Gunawan mewakili Wakil Menteri BUMN kedua menyampaikan kalau pembangunan Mandalika International Street Circuit akan memberikan manfaat agregat bagi Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat. Jadi sesuai hasil perhitungan yang sudah diterima, MotoGP dapat menambah kunjungan wisatawan hingga 300.000 orang per tahun, dan ini jumlah yang signifikan untuk menambah kunjungan wisatawan apalagi di masa pandemi ini. Dan Kementerian BUMN akan mengawal atau mengkawal penyelesaian sirkuit baik dari kualitasnya yang harus sesuai dengan standar internasional, termasuk juga dengan ketepatan dari penyelesaiannya. ITDC juga selain didukung pemerintah dan BUMN dalam penyelesaian sirkuit, juga tengah mengejar penyelesaian fasilitas pendukung di luar sirkuit agar penyelenggaraan event berjalan dengan baik, dan ini akan melengkapi dukungan yang telah diberikan pemerintah kepada ITDC. Jadi dukungan pemerintah kepada ITDC melalui PMN tahun 2020, semoga sirkuit dapat selesai pada akhir September nanti ya, mudah-mudahan saja. Dan Direktur Utama ITDC, Abdul Barik Mansur, juga sudah menyampaikan kalau fasilitas kredit investasi pembangunan street circuit dengan limit sebesar 400 miliar rupiah tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk memenuhi pembiayaan pembangunan, di mana sebagian telah dibiayai menggunakan dana PMN sebesar 500 miliar rupiah, dan ini sudah diterima pada 2020 lalu. Jadi kerjasama antar BUMN dalam bentuk fasilitas kredit yang sudah diterima itu merupakan suatu bukti komitmen solid ya dari BUMN, serta menunjukkan kepercayaan yang tinggi atas komitmen ITDC dalam mengembangkan kawasan The Mandalika, serta keseriusannya dalam menyelenggarakan event balap motor internasional di Mandalika International Street Circuit nantinya. Jadi, Mandalika International Street Circuit sudah terpilih sebagai venue free season test MotoGP pada Februari 2022 nanti, dan ini merupakan sebuah penghargaan yang besar ya, dan merupakan sebuah kerja keras dari Indonesia, dan hal ini juga menjadi tambahan semangat bagi semua kalangan agar makin fokus menyelesaikan pembangunan street circuit ini dan mempersiapkan event WSBK pada 12-14 November nanti, lalu free season test MotoGP pada Februari 2022, begitu juga dengan MotoGP pada Maret 2022 nanti. Dan kita juga sama-sama tahu kalau lintasan utama Mandalika International Street Circuit telah selesai dikerjakan pada 14 Agustus lalu, sementara fasilitas pendukung lainnya seperti race control, fondasi pit building, dan medical center dilengkapi helipad di dalam kompleks juga, dan masih terus dikerjakan secara keseluruhan pembangunan street circuit yang sudah mencapai 96%, dan ini ditargetkan rampung tuntas pada akhir September 2021 ini. Dan juga ada keterkaitan yang positif antara acara olahraga dengan pariwisata. Jadi acara olahraga yang merupakan salah satu alasan orang untuk berwisata dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap pariwisata di sekitar kawasan di mana berlangsungnya event tersebut. Ya, contohnya nanti di sirkuit Mandalika ini. Ya, contohnya saja pernah terjadi pada event sirkuit Buriram di Thailand. Saat itu lokasi acara olahraga memiliki jarak yang cukup jauh dengan kota Bangkok, yakni sekitar 400 km, tetapi orang-orang tetap datang ke sirkuit tersebut, terutama mereka yang merupakan penggemar motor. Jadi adanya ajang tersebut diyakini dapat memacu
perkembangan lingkungan wisata yang berada di sekitar Mandalika, apalagi banyak pecinta motor di negara kita ini. Nah, untuk menyambut gelaran tersebut, sarana dan prasarana hingga kini masih dipersiapkan, termasuk pembangunan beberapa hotel dan fasilitas-fasilitas penunjangnya, dan Lombok pun semakin berbenah agar sudah siap ketika menerima berbagai wisatawan dari banyak wilayah hingga orang-orang yang ingin menonton ajang balap motor ini. Ya, meski saat ini pembangunan akomodasi ya, khususnya hotel-hotel di Mandalika belum rampung seluruhnya, tetapi kita tetap optimis kalau gelaran balap ini akan tetap bakal menarik peminat. Dan juga pada 1 September kemarin kita telah tahu kalau harapannya agar pemerintah segera mengeluarkan regulasi terkait izin kehadiran penonton dalam gelaran World Superbike dan MotoGP di Mandalika sendiri. Ya, selain itu juga MGPA telah mengkonfirmasi proses pembangunan sirkuit Jalan Raya Mandalika di Lombok yang sudah 96%, dan kini sirkuit sudah dijadwalkan bakal menggelar sesi tes pramusim MotoGP pada bulan Februari nanti, dan ini bakal menjadi kesempatan tim-tim dan pembalap untuk mengenal sirkuit Mandalika sebelum mengikuti MotoGP Indonesia pada musim depan. Jadi hampir rampungnya sirkuit Mandalika merupakan sebuah kabar bagus, dan hanya saja sangat disayangkan ya kalau MotoGP Indonesia tidak akan diikuti oleh ikon kejuaraan dunia balap motor seperti Valentino Rossi. Ya, kita tahu Valentino Rossi memang akan pensiun penghujung MotoGP 2021 sehingga tidak sempat untuk mencicipi sirkuit Mandalika. Namun kita berharap siapa tahu ada keajaiban, yaitu Valentino Rossi bisa memutuskan untuk turun di MotoGP Indonesia pada 2022 nanti. Ya, kita membuka lebar pintu untuk Valentino Rossi jika suatu saat nanti ingin menjajal sirkuit Mandalika, dan tentu saja kita semua akan senang ya memiliki kehadiran Rossi di sirkuit Mandalika, bahkan jika dia bisa datang untuk menguji dan memberikan pendapatnya kepada kita semua, dan kita akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Siapa tahu keajaiban bisa terjadi, mungkin dia bakal keluar dari periode pensiun hanya untuk sekedar tampil di Mandalika. Yang penting kita sama-sama mendoakan yang terbaik untuknya, tetapi sekali lagi ya, kita selalu terbuka untuknya jika dia ingin datang untuk mengujinya suatu saat. Dan jika berhasrat ya tampil di MotoGP Indonesia, Valentino Rossi bisa menggunakan fasilitas wildcard pada musim 2022, apalagi ia akan menurunkan tim VR46 di MotoGP pada 2022. Artinya ia bisa dengan mudah turun pada balapan di sirkuit Mandalika musim depan. Yang pasti juara dunia 9 kali itu tahu betul dirinya punya basis fans sangat besar di Indonesia.